Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya membawakan satu pelajaran yaitu sikap doa yang mengubah keadaan. Saya bukan berkhotbah saudara, tapi mari kita belajar bersama tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan sangat berguna untuk kehidupan kita. Temanya yang akan kita pelajari, sikap doa yang mengubah keadaan. Sikap doa itu adalah sangat penting di dalam hal kita berdoa. Sikap doa itu bukan ritual kita berdoa ya. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada juga yang sambil tiduran, bermacam-macam. Tapi yang dilihat Tuhan itu adalah sikap doa, ya sikap doanya. Nah, pada pagi hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri karena Pak Apin dan teman-temannya tidak bisa hadir. Oleh sebab itu, mari kita dengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan Bu Tri.
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, satu pujian tentang hal berdoa. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali. Hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih, di mana pada pagi hari ini hamba-Mu akan membacakan firman-Mu. Berkati Bapa firman Tuhan itu agar dapat dimengerti dan dipraktekkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, pada pagi hari ini karena hamba-Mu tidak mempunyai apa yang harus hamba-Mu katakan, pada pagi hari ini hamba-Mu mohon kuasa Roh Kudus berbicara dalam hati hamba-Mu agar hamba-Mu dapat membacakan firman Tuhan dan mengartikannya menurut suara-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu mohon firman Tuhan yang hamba-Mu bacakan pada pagi hari ini dapat masuk dan diam dalam hati pendengar Radio Citra Kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan tadi, mari kita belajar firman Tuhan ya. Firman Tuhan pada pagi hari ini adalah temanya sikap doa yang mengubah keadaan. Saudaraku, sering saya katakan kalau kita sedang membaca firman Tuhan, yang sebenarnya kita sedang mendengarkan suara Tuhan. Tetapi pada waktu kita sedang berdoa, Allah yang sedang mendengarkan suara kita. Seperti salah satu contoh yaitu Musa berdoa kepada Tuhan agar mengubah air pahit menjadi air yang manis. Cerita dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, Musa disuruh membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir dengan kakaknya yaitu Harun. Namun saudara-saudara, Musa ini karena yang dibawanya itu bukan satu orang, dua orang, tapi ribuan orang yang dibawa oleh Musa ke tanah Kanaan itu. Jadi Musa ini mengalami satu kepahitan ya. Gambarannya yaitu pada waktu bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, dia ingin minum, saudara-saudara ya, dia ingin minum, marah-marah kepada Musa, dan akhirnya Musa berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa, acungkanlah tongkatmu ke atas batu itu. Saking keselnya Musa, saudara-saudara, bukan mengacungkan tongkatnya kepada batu itu, tapi memukul batu itu. Maka keluarlah air, tapi airnya air yang pahit. Yang artinya, saudara-saudara, perjalanan seseorang pasti mengalami kepahitan hidup ya, kepahitan hidup. Tetapi pada waktu Musa memukulkan tongkat itu kepada batu, saudara-saudara, sudah melanggar perintah Tuhan ya. Melanggar perintah Tuhan, kata Tuhan, Musa, acungkanlah tongkatmu ya, saudara-saudara. Tapi Musa memukulnya ya, Musa memukulnya, maka keluarlah air ya. Air itu tapi tidak bisa diminum karena airnya pahit. Jadi saudara-saudaraku, di dalam perjalanan hidup kita sering ada kepahitan hidup. Nah, kita akan membaca saudara-saudara di dalam Keluaran pasal 15 ayat 25 sampai 26. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka.
firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit apapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, dalam ayat yang lain, saudara-saudara, ya, bahwa harus diacungkan tongkat itu tetapi dipulkan. Tapi di dalam ayat ini ada dua kejadian. Yang pertama tadi, air menjadi pahit karena dilemparkan kayu, saudara-saudara, ya. Nah, di sini kita akan melihat Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, ada satu pengertian, ya, ada satu pengertian, yaitu saudara, sepotong kayu itu, ya, sepotong kayu itu adalah gambaran dari salib Kristus atau dari salib Tuhan Yesus Kristus. Kalau hati kita penuh kepahitan, saudara-saudara, ya, coba terima Tuhan Yesus dalam hati saudara. Ya, coba terimalah Yesus dalam hati saudara. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Kayu itu adalah gambaran kayu salib. Ya, kalau dilemparkan atau kalau diterima oleh kita salib itu, maka hidup kita akan menjadi manis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat yang selanjutnya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka tidak akan aku menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Jadi saudara-saudara, ada jaminan kalau kita mendengarkan suara Tuhan, ya, suara Tuhan, maka kita akan dipeliharakan oleh Tuhan. Saudaraku, apakah ada orang sekarang mendengar firman Tuhan di zaman sekarang, saudara? Tidak ada, saudara-saudara. Ya, tidak ada. Tetapi saudara, kalau di zaman sekarang, kalau saudara ingin mendengarkan suara Tuhan, itu adalah kita membaca firman Tuhan. Karena dikatakan dalam Yohanes pasal pertama ayat yang pertama, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Suara Tuhan yang telah ditulis di dalam Alkitab, saudara-saudara, ya, suara Tuhan yang tulis di dalam Alkitab, itulah suara Tuhan yang patut kita dengar, yang artinya kita membaca Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak semua doa-doa kita didengar atau dikabulkan oleh Tuhan. Mengapa? Doa kita tidak didengarkan dan dikabulkan karena ada sesuatu yang menghalangi, ya, yang menghalangi kita, yaitu perbuatan kita yang tidak disenangi oleh Allah. Seperti yang ditulis oleh Nabi Yesaya, yaitu dosa. Saudara, dosa itu bukan saja kita berzina, kita membunuh, dan sebagainya. Tapi dosa itu kalau kita melanggar firman Tuhan, itu adalah dosa. Rasul Yakobus mengatakan dalam Rasul Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7, saudara, jika kita tahu berbuat baik tetapi tidak melakukannya, itulah dosa. Ya, Nabi Yesaya mengatakannya lain lagi, saudara-saudara. Ya, kita baca Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada waktu Hawa tergoda oleh ular memakan buah itu, bukan karena makan buahnya, saudara-saudara. Ya, bukan karena ada Hawa dan Adam memakan buahnya. Ya, buahnya buah yang biasa. Tetapi pada waktu melanggar perintah Allah, disitulah Adam putus hubungan dengan Allah. Ya, bukan karena makan buahnya, saya katakan satu kali lagi, bukan karena makan buahnya dia menjadi mati dan dia terpisah dengan Allah. Tetapi pada waktu dia melanggar perintah Allah, disitulah Adam terpisah dengan Allah. Ya, Adam dan Hawa terpisah dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hati-hati, ya, hati-hati. Nah, seperti di dalam hukum Taurat, saudara-saudara, di dalam hukum Taurat, kalau kita sudah membunuh, hukumnya kita membunuh. Tetapi di hukum Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, kalau kita membenci saudara kita atau membenci orang, saudara-saudara, itu hukumnya sudah membunuh. Ya, jadi ada satu perbedaan yang lebih tajam kalau di hukum Musa, yaitu hukum Taurat, saudara. Kalau kita melihat jenis kita, lawan jenis kita penuh keinginan, itu sudah berzina. Tetapi saudara-saudara, hukum Taurat, kalau kita sudah berzina, baru itu disebutkan hukum, ya, berzina itu dosa, ya, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar firman terus-menerus, ya. Di sini dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa yang mengubah keadaan adalah jika kita tidak bosan. Ya, pada umumnya satu kali berdoa, 2 kali berdoa, 3 kali berdoa, gak dijawab, sudah berhenti. Ya, Pak Mado nih yang ada di NTT, ya. Jadi kalau kita berdoa itu jangan bosan, Pak Mado. Sebelum saudara-saudara doa kita dikabulkan, kita pertama kali koreksi, Pak Mado. Kita meminta kepada Tuhan tujuannya untuk apa. Yang kedua, kita jangan bosan untuk berdoa, meminta sesuatu kebutuhan kita. Ya. Nah, jika tidak bosan meminta untuk berdoa, sebelum doa kita dikabulkan, jangan berhenti untuk berdoa. Lebih bagus, ya, lebih bagus Pak Mado ditambah dengan membaca firman Tuhan. Seperti saya katakan tadi, kalau kita sedang berdoa, Allah yang sedang mendengarkan suara kita. Tetapi kalau kita sedang membaca firman Tuhan, maka kita yang sedang mendengarkan suara Allah. Oleh sebab itu, mari kita, doa dan firman Tuhan tidak boleh dipisahkan, ya. Tidak boleh dipisahkan. Apalagi saudara-saudara, tadi saya katakan, ditambah dengan membaca firman Tuhan dan dibantu, ya, doa kita, permohonan kita itu dengan berpuasa. Pak Mado suka berpuasa enggak nih? Terutama Pak Anung nih yang di Pasir Nangka, suka berdoa enggak? Berpuasa, baca firman Tuhan. Kalau belum, mari yuk kita Pak Anung, kita bersama-sama belajar. Saya juga belum sempurna Pak Anung, belum sempurna, ya.
Nah, oleh sebab itu mari kita belajar. Ya, mari kita belajar berdoa, baca firman Tuhan, berpuasa. Seperti cerita seorang janda yang meminta kepada seorang hakim yang tidak takut Allah. Ini contoh, saudara-saudara. Seorang janda ini meminta pembebasan atau pengampunan untuk tidak dihakimi. Dia bertalu-talu, dia meminta terus-terusan, tidak ada bosannya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dalam Lukas pasal 18 ayat 2-5. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata ke dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, doa yang tidak berhenti, doa yang tidak bosan, maka akan terjadi pengabulan doa. Seperti seorang janda ini meminta kepada hakim untuk memutus permasalahannya, karena sering datang meminta Pak Hakim untuk memutusnya. Lama-kelamaan hakim itu membelanya dan memutuskannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita meneruskan pelajaran kita, mari kita, saudara-saudara, mendengarkan kembali satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan, Bu Tri.
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau saudara merasa beban beratnya Bang Apinnya, Pak Apin nih sekarang ada di Jakarta. Ya, ada di Jakarta. Tolong ya doakan juga supaya firman Tuhan bisa tersiarkan oleh Radio Citra Kasih ini. Dan radio sekarang sudah baik, Pak Apin, suaranya bagus, dan lagu-lagunya bisa masuk di dalam siaran ini. Oleh sebab itu, kita mari, sekalipun kita berjauhan, mari kita saling mendoakan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita teruskan ya, teruskan pelajaran kita ini. Putri, Pak Apin, salam dari saya tuk semua, katanya ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita teruskan pelajaran kita pada pagi hari ini. Saudaraku, pada waktu kita berdoa atau akan meminta sesuatu kepada Tuhan, harus ada niat atau ada rencana atau tujuannya untuk apa. Jadi sebelum kita berdoa itu harus kita mempunyai satu tujuan atau rencana, ya saudara-saudara. Kita berdoa itu untuk apa, Bang Apin? Ya, seperti yang dilakukan oleh seseorang perempuan, ya saudara-saudara. Perempuan ini adalah namanya Hana. Hana ini dikatakan seorang yang mandul. Pada waktu dia datang ke bait Allah, dia berdoa. Niatnya, tujuannya, kalau dia diberikan anak, ya, maka anak itu akan dikembalikan kepada Tuhan. Yang artinya untuk melayani pekerjaan Tuhan, itu tujuannya. Demikian juga dalam hidup kita, saudara-saudara. Kalau saudara berdoa, meminta kepada Tuhan, ya, terutama niat kita, tujuan kita, atau motivasi kita untuk apa? Kalau tujuannya hanya untuk memanjakan nafsu kita, saudara-saudara, maka Tuhan tidak akan memberikan. Contohnya, saudara-saudara, kalau kita mungkin sudah mempunyai anak, ya, mempunyai anak. Waktu anak kita kecil, saudara-saudara, dia meminta pisau untuk bermain-main atau meminta senjata untuk bermain-main. Kalau orang tuanya yang sehat, orang tuanya yang normal, nggak mungkin memberikan pisau itu kepada anaknya. Sekalipun anaknya menangis, sekalipun anaknya berteriak-teriak minta pisau atau minta senjata, kalau bapaknya atau orang tuanya normal, tidak mungkin memberikannya. Karena apa? Karena orang tuanya melihat kalau dia memegang pisau bisa mencelakakan dirinya dan mencelakakan orang lain. Demikian juga doa kita kepada Tuhan. Motivasinya untuk apa? Ya, motivasinya untuk apa? Karena kalau motivasinya salah, Bapa kita yang di sorga, saudara-saudara, ya, Bapa kita yang di sorga, Ibu Loina, tidak akan mengabulkan doa kita. Kalau tujuannya kita berdoa untuk memanjakan nafsu kita, maka Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta itu. Jadi kalau dalam hal berdoa itu, Ibu Loina, harus kita mempunyai tujuan, motivasi, atau rencana untuk apa kalau kita dikabulkan. Salah satu contoh umpamanya, kita minta kendaraan. Untuk apa? Apakah untuk jalan-jalan setiap hari Minggu keluar kota, ya, memanjakan keinginan kita, atau kita untuk beribadah meminta kendaraan itu? Maka kalau motivasi kita untuk beribadah,
maka Tuhan akan memberikannya. Ya, Pak Apin ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita membaca ya. Kita akan membaca di dalam 1 Samuel. Inilah motivasinya ya saudara-saudara. Kemudian bernadarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka bahwa perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu dari mabukmu itu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, di dalam hal berdoa, ya, di dalam hati pun Tuhan mendengar. Ya, karena ada orang yang berdoa berteriak-teriak, apalagi kalau pakai mic ya, pakai speaker, saudara-saudara, meminta kepada Tuhan. Ya, Pak Pahat, jadi kalau berdoa itu Pak Pahat gak usah keras-keras. Di dalam hati pun Pak Pahat Tuhan mendengar. Kalau permohonan kita ini sesuai dengan kehendaknya. Allah saya dengan Allah Pak Pahat adalah Allah yang esa, adalah Allah yang satu. Kalau saya didengar doa saya, doa Pak Pahat juga didengar oleh Allah. Ya, saudara, kita akan melihat motivasi apa yang kita minta ini. Di dalam contoh ini, saudara-saudara, motivasinya demikian. Kemudian bernadarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, maka ini nadarnya ya, atau janjinya, maka aku akan memberikan kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak menyentuh kepalanya. Ada dua perkara. Yang pertama, motivasinya bahwa kalau Hana ini diberikan anak, maka anaknya akan dikembalikan kepada Tuhan. Dan artinya dikembalikan kepada Tuhan itu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Seperti Pak Pahat, saya sering melihat sangat soleh ya, sangat soleh Pak Pahat di dalam hal ibadah. Teruskan Pak Pahat, jangan bosan ya, jangan bosan. Tandanya itu, kalau di sini tandanya saudara-saudara, hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Tandanya penyerahan seorang ibu kepada Tuhan. Ya, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita berdoa gak usah teriak-teriak. Saya katakan tadi, di dalam hati pun Tuhan mendengar suara kita. Ya, mendengar suara kita. Ya, dikatakan sini, berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sangat penting kalau kita berdoa. Yang pertama, saya katakan tadi, sikap doa kita. Ya, saya katakan tadi, sikap doa kita yaitu bukan ritualnya, bukan caranya, tapi sikap doa kita. Ya, sikap doa kita. Seperti saya katakan tadi, saudaraku, sikap doa yang mengubah keadaan.
adalah motivasi yang benar, yaitu suatu kebutuhan bukan keinginan. Tuhan mau mengabulkan doa kita bukan keinginan, tapi kebutuhan kita, ya, yang fatal. Nah, kita akan melihat saudara-saudara, kebutuhan seorang buta, kebutuhannya adalah untuk melihat. Nah, pada umumnya saudara-saudara, kalau orang buta diberi melihat saja sebelah matanya sebelah, sudah berterima kasih. Contohnya seperti saya, saudara-saudara. Pak Mado, Pak Apin, Ibu Loina, dan Pak Pahan. Ini yang saya alami. Puji Tuhan, saya masih diberi melihat sebelah mata. Mata kanan saya ini sudah tidak melihat, saudara-saudara. Ya, sudah tidak melihat. Hanya sebelah kiri saja yang bisa melihat. Saya mengatakan puji Tuhan, terima kasih mata saya tidak ditutup dua-duanya. Kalau mata saya ditutup dua-duanya, maka saya tidak bisa membacakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Allah memberikan satu kebutuhan kepada manusia. Motivasinya saya, saudara-saudara, ya, adalah hanya untuk membacakan firman Tuhan saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat seseorang yang buta, ya, yang buta, ingin melihat. Sekalipun hanya sebelah saja sudah puas dan gembira. Ini pengalaman saya, Pak Pahan, Mang Apin, Ibu Leina, dan Pak Mado, ya. Saya katakan tadi, saya hanya melihat dengan sebelah. Kalau mata ini ditutup, saya nggak melihat, ya, nggak melihat. Puji Tuhan, saya sudah senang diberi melihat sebelah juga, ya, saudara-saudara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, setelah melihat, baru di situ timbul keinginan-keinginan. Karena setelah melihat, ingin ini, terus saudara-saudara, tidak ada hentinya. Tapi Tuhan akan mengabulkan doa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Yuk kita akan membaca di dalam Markus pasal 10 ayat 47 sampai 52. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang yang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu yang menyelamatkan kau. Pada saat itu jugalah ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sangat luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Jadi sikap doa itu adalah kita merasakan, mempunyai keinginan, kebutuhan bukan untuk memanjakan nafsu kita. Tetapi di sini setelah orang buta itu melihat, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi motivasinya orang yang buta ini ingin berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Demikian Pak Apinnya, Bu Loina, Pak Mado, Pak Pahan. Jadi motivasi kita ini harus ditentukan, ya, harus ditentukan supaya motivasi kita ini, saudara-saudara, ya, benar-benar hanya untuk memuliakan Tuhan. Motivasi yang buta tadi, setelah matanya melihat, maka dia mengikuti Tuhan dalam hidupnya. Saudaraku, doa yang
tidak mengubah keadaan atau tidak didengar oleh Tuhan karena motivasi yang salah, yaitu berdoa untuk berdoa atau meminta hanya untuk menuruti keinginan nafsu duniawi. Tidak sedikit orang berdoa meminta untuk ini, untuk itu, dan sebagainya. Saya katakan tadi seperti ilustrasi seorang anak meminta pisau atau meminta senjata kepada orang tuanya. Maka orang tuanya tidak akan memberikannya. Karena apa? Karena takut mencelakakan dirinya sendiri dan mencelakakan orang lain. Rasul Yakobus mengatakan demikian, saudara-saudara. Yakobus pasal 4 ayat 2-4. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei, kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, Rasul Yakobus sangat jelas memberikan pencerahan kepada murid-muridnya waktu itu. Jadi motivasi berdoa itu adalah, saudara-saudara, doa yang dikabulkan itu adalah niat kita, motivasi kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk menuruti keinginan nafsu itu. Saya ingin membacakannya kembali. Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 4. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Kenapa? Karena motivasinya yang salah. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Mungkin ritualnya sama, berdoanya sama, menyebut Allah atau menyebut Tuhan Yesus, tapi tidak ada seorang pun yang tahu motivasinya untuk apa. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei, kamu orang-orang yang tidak setia. Tidak tahukah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi saudara, persahabatan dengan dunia itu bukan berarti kita harus pindah dari dunia ini. Persahabatan dengan dunia itu adalah hawa nafsu yang jahat. Hawa nafsu yang jahat yang menuntun kepada kebinasaan. Itu hawa nafsu yang jahat bersahabat dengan dunia. Itu bukan kita tidak boleh ada di dunia, karena ada di dunia pasti kita memakai yang duniawi. Maksudnya di sini adalah saudara-saudara, karena kamu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tiadakah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi artinya persahabatan dengan dunia ini kita melakukan segala kejahatan. Saudara-saudara. Saudara, kesimpulan dari pelajaran ini, saudara, doa yang mengubah keadaan adalah jangan mempunyai pikiran yang merendahkan orang lain. Saudara memang rajin
saudara berdoa, membaca firman Tuhan, berpuasa, tapi di dalam hati saudara merendahkan orang lain. Kamu bisa apa? Kamu anak kemarin. Kamu gini. Itu artinya sudah merendahkan. Nah, kalau ada di dalam hati kita, pikiran kita seperti itu, ingat, doa kita tidak akan didengarkan oleh Tuhan, ya saudara. Tuhan bukan melihat ritualnya doa kita atau caranya doa kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Ya. Saudara-saudara, kita akan melihat contoh orang yang merendahkan orang lain. Di sini ada dua orang yang berdoa di bait Allah. Yang pertama adalah pemungut cukai, saudara-saudara. Pemungut cukai itu kalau sekarang pemungut pajak. Ya. Yang kedua orang ahli Farisi, saudara, ahli kitab, ahli Taurat. Saudara, menurut cerita saya kurang tahu persis bahwa pemungut cukai itu umpamanya tanah saya harusnya bayar pajak itu 50.000 umpamanya. Tapi karena dengan bea cukai itu pajak tanah saya itu menjadi 100.000. Itulah yang dibenci oleh ahli-ahli Farisi. Yuk kita akan membaca, saudara-saudara, dua orang yang datang kepada bait Allah untuk berdoa. Mana yang didengar oleh Allah? Ahli Farisi, ahli Taurat yang terus-terus beribadah, atau pemungut cukai? Yuk kita baca ceritanya dalam Lukas pasal 18 ayat 10 sampai 14. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Nah, ini kesombongannya, saudara-saudara. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, tema renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, sikap doa yang mengubah keadaan. Sikap doa ahli Farisi merasa dia seorang ahli kitab. Dia merasa benar, dikatakan tadi. Ya, saya ingin membacakannya kembali ya dalam hatinya. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya. Ini doanya orang Farisi yang merasa dirinya benar, saudara-saudara. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok. Aku bukan orang lalim. Aku bukan pezina. Dan aku bukan juga seperti pemungut cukai ini. Mungkin tangannya sambil menunjuk kepada pemungut cukai itu, saudara. Aku berpuasa sambil gini ya. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Menyombongkan diri karena ibadahnya, ya saudara-saudara. Tetapi kita melihat pemungut cukai yang disebut orang yang berdosa. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dadanya. Merasa penyesalan, saudara-saudara ya. Merasa penyesalan. Ia memukul diri dan berkata, Ya Allah,
kasihanilah aku, orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan lain itu tidak. Yang dimaksud lain itu adalah orang Farisi. Jadi saudara-saudara, kita puji syukur, puji Tuhan, kalau kita orang berdosa dibenarkan oleh Allah. Ya, oleh sebab itu mari kita sikap doa kita supaya doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan tutup dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh Ibu Tri. Silakan Bu Tri.
Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, Tuhan setia dalam permohonan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih. Hamba-Mu telah selesai membacakan firman-Mu. Hamba-Mu mohon Bapa berkati firman Tuhan yang telah hamba-Mu taburkan melalui radio Citra Kasih ini. Bagi saudara-saudara hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan, bahwa firman Tuhan bisa masuk dalam hati saudara-saudara hamba-Mu pendengar radio Citra Kasih di mana saja berada. Bapa, berkati firman Tuhan berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kami semua pendengar radio Citra Kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu intinya berdoa untuk seluruh pendengar radio Citra Kasih di mana saja berada. Mungkin pada waktu mendengar firman Tuhan dalam keadaan sakit. Hamba-Mu mohon Bapa, firman Tuhan itu sendiri yang akan mengubah hidup saudara kami. Hidup yang pahit menjadi manis oleh karena salib Tuhan Yesus Kristus. Sepotong kayu yang dilemparkan oleh Musa ke dalam air, air menjadi manis. Demikian juga dalam kehidupan kami ya Bapa. Sepotong kayu salib ada di dalam hati kami. Berikan hidup kami yang manis untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar radio Citra Kasih, di mana saudara kami pada saat ini sedang menghadapi pergumulan hidupnya. Tuhan tolong jamah dengan kuasa-Mu. Berikan kemenangan, berikan jalan keluar, supaya saudara kami dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Demikian juga kami berdoa pada pagi hari ini untuk pendengar radio Citra Kasih yang sedang susah dengan berbagai permasalahan hidup. Tuhan tolong hiburkan dengan kuasa firman-Mu, yaitu Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk pendengar radio Citra Kasih melalui Facebook. Untuk Pak Mado yang ada di NTT. Untuk Pak Apin yang ada di Jakarta. Untuk Ibu Loina yang ada di Depok. Untuk Pak Pahad yang ada di Pasir Nangka. Tuhan berkati mereka masing-masing. Berikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Bapa. Demikian juga hamba-Mu mohon untuk kami yang berkumpul di studio. Untuk keluarga Ibu Tri. Untuk keluarga Pak Joni. Untuk keluarga hamba-Mu sendiri ya Bapa. Berikan hamba-Mu kesehatan, kekuatan, semangat untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, hamba-Mu juga tantinya berdoa untuk keluarga Pak Aji yang mengelola radio Citra Kasih ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, cukupkan apa yang dibutuhkan dalam hidupnya. Agar saudara kami semangat untuk melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, hamba-Mu juga tantinya berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Hamba-Mu berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami. Untuk Bapak Presiden, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan tolong berikan keberanian untuk kebenaran. Berikan keberanian untuk memberantas yang salah. Tuhan terima kasih. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga berdoa untuk lingkungan di tempat kami. Masing-masing berikan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.